Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam di pagi hari ini kita mulai, Abi minta kepada ketua kelas untuk mengkondisikan untuk berdoa agar Allah berkahi pembelajaran kita di pagi hari ini. Kepada ketua disilakan. Seperti biasa kebiasaan kita di SD Al-Kausar, kita hafalan kita mulai dalam surah Ad-Duha. Siap semua? Siap. Wahid, Isnain, Thalasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Baik, anak-anakku sekalian, kalian kita semua ini adalah generasi anak Indonesia, lahir di Indonesia, kemudian insya Allah suatu hari nanti kita menjadi tua dan meninggal di Indonesia. Maka salah satu bentuk patriotisme kita, kecintaan kita kepada negara Indonesia, mari kita berdiri sejenak, berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita absen terlebih dahulu anak-anakku sekalian. Agra hadir, Masya hadir. Ahmad Hadir. Oke, hadir. Alesa hadirah. Akila Oke, Akila hadirah. Thank you, syukron. Ausaf syukron. Azam hadir. Syukron. Baik, anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, yang semangat-semangat, Masya Allah. Kita sebelum mulai pelajaran, Abi akan menyampaikan, mereview kembali atau mengingat-ingat kembali ingatan kalian tentang pelajaran kita sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran PAI sebelumnya? Apa? Tentang apa? Nabi Muhammad. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, bicara tentang Nabi Muhammad yang kemarin Nabi sudah sampaikan dengan panjang dan lebar, kali tinggi, semuanya sudah terekam semua gitu ya. Tetapi kita hari ini akan kembali fokus tentang membicarakan seorang Nabi yang atau panggilan Allah. Allah juga punya panggilan tersayang buat Nabi Muhammad. Kalian mau tahu nggak? Kalian mau tahu? Mau. Oke, Abi kasih tahu. Kalian pernah nggak dengar kali ini apa surat namanya Toha? Toha. Surat Toha itu tuh panggilan sayang dari Allah untuk Nabi Muhammad. Yasin. Itu panggilan Allah untuk Nabi Muhammad, panggilan sayang banget.
Kemudian apalagi? Ya Muzammil, Al-Muzammil. Surat Muzammil itu juga panggilan cinta dari Allah untuk Nabi Muhammad. Maka tahu nggak bulan ini bulan apa? No, bulan Islam. Rabiul Awal. Peringatan kelahiran siapa? Nabi Muhammad. Nah, pagi hari ini Abi mengajak kalian semua untuk memperdalam tentang sejarah Nabi Muhammad, atau kita bicara tentang keteladanan Nabi Muhammad. Namun sebelum kita bicara tentang keteladanan Nabi Muhammad, Abi akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anakku sekalian, adalah menceritakan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. 3 peristiwa penting. Jadi 3 peristiwa penting ini yang melatar belakangi Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Jadi ada peristiwa yang menyertainya. Nanti kita akan sampaikan apa aja peristiwa itu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi 4 sifat terpuji Nabi Muhammad yang sangat monumental, yang sangat populis, yang sangat viral di kalangan umat Islam baik zaman jahiliyah maupun sekarang ini. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, yaitu menerapkan dari 4 itu minimal 1 saja sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Abi yakin dari 3 tujuan pembelajaran kita ini, insya Allah nanti akan kita satu persatu Abi akan menceritakan, atau kita akan cari mengeksplorasi apa saja poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Siap? Ya. Siap? Ya. Oke, coba tepuk. 1, 2, sate. Coba sate, bukan 1. Oke. Kalau 1 tepuk ya, kalau sate jangan. Siap? Pegang kepalanya. Pegang hidungnya. Hidung. Oke. Coba bayangkan saja ya. Abi tuh nggak bisa ngebayangkan kalau senyum kelas ini hidungnya sudah di atas kepala begitu ya. Ini kepala kalian, hidungnya di atas gini. Allahu Akbar. Oke. Lagi. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai yang pertama. Anak-anakku sekalian, ada 3 peristiwa penting yang melatar belakangi Nabi Muhammad lahir. Jadi dahulu orang-orang jahiliyah, itu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu mereka itu menyembah apa kira-kira? Berhala. Kemudian apa lagi? Patung. Apa lagi? Dewa api. Zeus, oke, nggak jadi masalah. Terus apa lagi? Romawi, ada bangsa Romawi. Bangsa Romawi itu bangsa yang modern atau bangsa yang terbelakang? Modern. Waktu itu sudah punya gedung yang sangat luar biasa, anak-anakku sekalian. Nabi Muhammad saat mau lahir ini ada, masya Allah ya, kita lihat. Ada peristiwa Nabi Muhammad itu lahir, kita kenal ya, kita lihatnya ada lahirnya hari Senin. Oke, hari Senin. Ingat-ingat hari Senin, ini kesepakatan para ulama. Kemudian tahunnya tahun Rabiul Awal. Kemudian tahunnya tahun gajah. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebutkan dengan tahun gajah? Ya karena apa itu ada menggunakan gajah. Oke, siapa yang menggunakan gajah? Raja Abraham. Oke, tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Oke. Kira-kira menurut kalian Raja Abraha dengan pasukan gajah, adakah pertolongan Allah? Ada. Dengan mendatangkan apa? Burung ababil. Burung ababil. Secara logika, burung vs gajah, itu kan seharusnya yang menang gajah kan? Ya.
Tapi mohon maaf, skenario Allah itu indah banget. Allah kirimkan apa? Burung ababil yang ada di paruhnya itu membawa batu sijil. Sijil itu artinya apa? Batu yang dari neraka. Bayangkan, mulutnya burung kecil itu, yang paruh kecilnya itu, dia membawa apa? Batu. Ternyata batu yang sangat panas itu tidak menghancurkan paruhnya. Ketika dilepas dari paruh burung kecil itu, kena badannya gajah. Apa yang terjadi? Kamu tahu nggak? Gajah yang besar itu kena batu kerikil yang kecil, langsung hancur. Anak-anakku sekalian, peristiwa ini yang melatar belakangi Nabi Muhammad lahir. Kemudian ayahnya kita tahu ya, ayahnya ini adalah bernama siapa? Abdullah. Nama ayahnya adalah Abdullah, ibunya namanya Aminah. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad itu lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal, sudah yatim. Kemudian setelah Nabi Muhammad lahir, ibunya tiba-tiba meninggal juga. Jadi Nabi Muhammad itu lahir nggak punya ayah. Pas sudah lahir, ibunya meninggal. Jadi setelah itu masih kecil dia sudah punya status yatim piatu. Jadi Nabi Muhammad itu sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu waktu masih kecil. Kalian hari ini masih punya ayah dan ibu, dan kalian bersyukurlah kalian masih punya ayah dan ibu itu, anak-anakku sekalian. Kemudian, oh ya, ini Abi punya lagunya nih. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Agar kita ini semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Sekali lagi ya, sekali lagi. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga paman saat kecil pengembala dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Lagi. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Oke, cukup ya. Jadi minimal lagu ini semakin hari semakin kita cinta dengan Nabi Muhammad. Minimal ada yang tersampaikan. Baik, anak-anakku sekalian, yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah tentang apa? Menerima wahyu pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama itu di gua Hira. Usianya berapa? Usia 40 tahun. Sekarang usia kalian berapa? 10 tahun. 10, ada yang 11 ya? Oke. Coba, ini kalian harus perhatikan. Usia kalian hari ini ada yang 11, ada yang 10. Tetapi nanti
berjalannya waktu, maka nanti usia kalian itu sampai dengan 40 tahun. Maka ketika sudah 40 tahun, Abi berdoa berharap kepada Allah bahwasanya nanti di usia 40 tahun kalian ini, kalian sudah menjadi orang. Maksudnya orang itu maksudnya sudah bekerja. Ada yang menjadi apa? Contoh kamu kalau usia 40 tahun kira-kira kamu jadi apa? Hah? Dosen elektro, luar biasa. Nah, kamu jadi apa? Guru. Guru apa? MTK. Guru MTK. Kamu jadi apa? Dokter. Dokter. Oke, kalau ditanya satu-satu, waktu kita nggak cukup ya. Jadi semua aktivitas kalian itu di usia 40 tahun, insya Allah kalian menjadi orang-orang hebat. Siap? Siap. Siap menjadi orang hebat? Siap. Bilang, saya pasti bisa. Oke? Pasti bisa. Siap menjadi dokter? Saya Pasti bisa. yang keras, semangat, yang semangat. Siap menjadi dokter? Saya pasti bisa. Siap menjadi polisi? Saya pasti bisa. Siap menjadi dosen? Saya pasti bisa. Siap membahagiakan orang tua kalian? Saya pasti bisa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik anak-anakku sekalian, ini di usia 40 tahun. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Hijrah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Ada yang tahu? Yes. Karena di ini sering dikatain tidak laki, habis itu dipaksa Quraisy. Uci ya, betul, mantap. Ulangi. Coba, ulangi. Bukan tadi, mantap. Oke. Ulangi, kenapa Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah ke kota Madinah? Dicaci maki, habis itu dikatain, Terus? dipukul, di segala yang buruk lah. Oke, masya Allah. Dan kaum Quraisy itu nggak mau nggak mau mengikuti ajaran Islam mereka sejak dari Para udah lama loh dia tinggal di Mekah. Oh, nah jadi dia tepuk tangan buat dia. Nama kamu siapa? Yafi. Aku Ahdan ya. Yafi. Panggilannya Yafi. Masya Allah. Yafi. Oke. Jadi apa yang dikatakan Yafi tadi itu benar ya. Nabi Muhammad itu sudah nggak betah. Udah nggak betah dari kampungnya dia, tempat lahirnya dia. Karena apa? Di tempatnya dia itu, kata Yafi tadi itu dibully, diejekin, bahkan mohon maaf ya, kalimat yang sangat jelas apa ya, yang jorok banget ya. Ada yang bilang dia gila. Nabi Muhammad itu tukang sihir. Nabi Muhammad itu pembohong. Bahkan semua kalimat-kalimat yang jelek itu ditujukan, dialamatkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tuh kayaknya begini ngomongnya, udah deh, saya mau pindah aja lah di sini, kayaknya belum bisa deh masyarakatnya untuk saya dakwah. Udah, saya berangkat aja. Perjalanannya tahu nggak, anak-anakku sekalian? Perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah itu bukan naik mobil, bukan naik motor, tapi jalan kaki. Jalan kaki berhari-hari itu dari kota Mekah ke kota Madinah. Jauh banget. Nah, dari kota Mekah ke kota Madinah, anak-anakku sekalian, itu disebut dengan hijrah. Hijrah itu artinya apa? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang terjadi ya ketika sampai di kota Madinah? disambut dengan meriah. Disambut dengan meriah. Adaru laina dan seterusnya. Semua warga di situ tuh menyambut Nabi Muhammad dengan rasa haru gembira. Kenapa? Karena yang ditunggu itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad dengan waktu yang sangat singkat, kota Madinah itu disulap, dirubah menjadi kota peradaban. Yang tadinya saling bunuh-membunuh, datang Nabi Muhammad merangkul, membuat satu suku dengan suku yang lain itu menjadi bersama-sama, kerjasama dan saling tolong-menolong. Yes. Oke, anak-anak kalian, ini apa namanya tujuan pembelajaran kita dan Abi sudah sampaikan materinya. Sekarang tugas kalian.
tugas kalian ini Abi sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Abi akan membagikan beberapa tugas. Abi bagikan menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua yang di belakang, dan kelompok ketiga. Siap ya? Kelompok pertama namanya apa kira-kira ini? Mekah. Nah, sini Mekah ya. Kemudian kelompok kedua namanya Madinah. Masa kecil dan remaja Rasulullah. Kalian diskusikan. Kemudian kelompok ketiga namanya Ka'bah. Nah, Ka'bah namanya ini keteladanan Nabi Muhammad. Oke, 3 tema ini yang Abi sampaikan tadi, tolong kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk menemukan jawaban apa saja yang menyertai kegiatan dalam judul-judul itu. Paham? Baik, waktu kalian 5 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Jadi tulis. Nah, 1,2 dikurang 2,3. Oke. Jadi ini tulis yang nulis judulnya dulu. Judulnya kelompok 2. Oke. Masa kecil dan Waktunya sekarang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 silakan berpindah mencari informasi ke kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Silakan. Oke, waktunya habis. Kembali ke tempat. Sekarang saatnya Abi akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil temuannya terkait dengan judul yang Abi sudah sampaikan kepada kalian. Kelompok 1 silakan maju. Ketua kelompoknya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hari ini saya akan jelaskan tentang kelahiran Rasulullah. Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Ibunya Aminah melahirkan beliau dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat sebelum kelahirannya. Kelahiran Nabi Muhammad ditandai dengan berbagai peristiwa luar biasa seperti padamnya api abadi di Persia dan runtuhnya sebagai istana Kisra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Allah, luar biasa, semangat. Sekarang giliran kelompok 2. Oke, silakan sini. Kelompok 2 yang akan menyampaikan presentasinya. Siapa namanya? Sultan. Sultan, silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deketin. Saya akan menceritakan masa kecil dan remaja Rasulullah. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah hingga usia 4 tahun. Kemudian dikembalikan kepada ibunya. Setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya Abu Muthalib. Dan setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan berbudi pekerti luhur sejak kecil. Pada usia 12 tahun, beliau ikut pamannya berdagang ke Syam dan bertemu dengan Bahira yang meramalkan kenabian beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Masya Allah. Oke, kelompok ketiga silakan maju ke depan. Oke, silakan, namanya siapa? Arfah. Oh, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok 3. Keteladanan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat mulia seperti kejujuran, amanah, kesabaran, kasih sayang, dan keadilan yang patut diteladani oleh setiap muslim dan muslimah. Nabi Muhammad juga menjadi teladan dalam hal ibadah seperti puasa, zakat, dan haji. Beliau mengajarkan umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan Allah atau hablum minallah dan sesama manusia hablum minannas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan semuanya. Oke. Baik. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ini kerja kelompok. Nah, di ujung dari kegiatan kita ini, Abi akan sedikit memberikan evaluasi atau memberikan satu pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kemampuan kalian. Apakah kalian secara pribadi sudah menangkap materi yang sudah Abi sampaikan apa belum? Oke, siap? Siap satu kertas. Siapkan satu kertas. Siapkan satu kertas sama pulpen atau pensil boleh? Silakan kalian sebutkan 2 pertanyaan di depan ini yang materinya sudah Abi sampaikan tadi, maka sudah diresume oleh teman-teman hasil diskusi tadi. Abi soalnya tulis nggak? Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawaban saja. Baik, time over. Waktunya habis. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Tulis nama sama kelas. Oke. Kelompok 1 silakan dikumpulkan dengan kelompok 1, kelompok 2 sama dengan ketuanya, sama dengan 2. Kelompok 3 juga. Silakan ketua kelompoknya bawa ke sini. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. LKPD, anak-anakku sekalian, ini Abi bawa hasil kerjanya atas materi yang sudah Abi sampaikan tadi. Ini Abi koreksi dulu, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Abi bagikan. Oke ya. Selanjutnya Abi akan menyampaikan tentang materi di pertemuan berikutnya. Materi di pertemuan berikutnya itu tentang apa? Tentang kisah Nabi Adam. Tentang apa? Kisah Nabi Adam. Maka sebelum Abi menyampaikan materi tentang kisah Nabi Adam untuk pertemuan berikutnya, maka Abi berharap kepada kalian semua untuk mempelajari di rumah sebelumnya, agar materi yang nanti akan Abi sampaikan di pertemuan berikutnya itu kalian sudah sedikit memahami kisah atau hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil di pertemuan berikutnya. Siap ya? Tugas kalian adalah membaca sejarah tentang Nabi Adam. Oke, anak-anakku sekalian, waktunya juga sudah mau habis. Kita siap-siap untuk berdoa. Silakan tasnya, buku tasnya, alat tulisnya, kemudian buku-bukunya silakan masuk ke dalam tas. Kita siap-siap berdoa untuk pulang. Ketua kelas bersiap-siap memimpin doa. Isnane Abdoa ibda a'udzubillahi subhanallahumma wa bihamdika Ikhtirahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.